salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada dua pendapat, saya sebutkan dua. Kalau ada tiga pendapat, saya sebutkan tiga. Kalau ada empat pendapat, saya sebutkan empat. Kalau ada 6 pendapat, saya sebutkan 6. Mana contoh yang 6? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i 2, antara pusat dengan dada 1, di sebelah kiri riwayat Ibnu Khuzaimah 2. Mazhab Maliki 2, di atas pusat 1, lepas 1. Mazhab Hanafi dengan Hambali 1, di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani di atas pusat 6 pendapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang saya amalkan 1. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang 6 pendapat. Contoh yang 3 pendapat, meletakkan tapak tangan di atas 1. Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri, ujung kelingking, ujung ibu jari. Allahu Akbar. Pendapat ketiga, dipangkal lengan. Ini lengan, pangkal. Allahu Akbar. 3. 1, 2, 3. Yang tak ada, itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada 3 saya sebut 3, kalau ada 5 saya sebut 5, kalau ada 6 saya sebut 6. Nah, tentang masalah membuka, berapa pendapat? 1 pendapat. Tentang masalah membuka, 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru mereka segan bertanya, takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur baru mereka tanya, Ustadz, waktu kami di Pekanbaru kami tengok banyak orang buka. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu alam bissawab. Maka tentang buka tangan salam tak ada 2, 3, 4, 5, 6 pendapat. Tunggal 1 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusap wajah, hadis riwayat Sunan Tirmizi. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau ngangkat tangan berdoa, Nabi tak pernah menurunkan tangannya illa yamsaha bihima wajhahu. Sebelum turun dia usap wajahnya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram min adillatil ahkam, kitab fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu' palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis salat habis itu dia usap wajahnya. Kenapa dia usap wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu saya tanya, saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usap wajah kalian? Saya habis berdoa Pak Ustaz. Habis berdoa kan usap wajah. Mana doanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan mengusap wajah. Kata dia, itulah dalil kami. Tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusap wajah itu, saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang sholat mengangkat ini. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya salam tetap satu periwayat. Habis itu saya tak mengusap wajah. Setelah selesai berdoa baru saya mengusap wajah. Itu penjelasan detail sedetil-detil. Ya? Yang mana? Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang afdal? Dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi tentang masalah doa kunut, Al-Azkar 3 pendapat. Yang pertama, diangkatnya lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Allahumma hdina fi man hadait sampai akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Satu. Yang kedua, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala wa baraka wa sallam. Tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Dia tetap mengaminkan. Dan di akhir dia tidak mengusap. Nah, dari 3 pendapat ini, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, mana yang kuat? Mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat, dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam 3 pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu, kata orang Melayu. Wajah disapu. Datang orang Jawa, tak tahu dia, wawakannya sapu. Mengusap.